Halo Sobat Lentera, kembali lagi bersama saya Yasin Al-Rafiri dalam podcast Sang Legislator. Saya, Yasin, akan menemani Anda dimanapun Anda berada di 30 menit ke depan. Pada kali ini, saya tidak perlu memperkenalkan lagi siapa yang ada di sebelah saya karena ini sudah episode ketiga kali ya kita bertemu ya Bang Yordan ya. Kesekian kalinya. Iya. Sehat Bang Yordan? Sehat selalu. Oke, sehat, tetap masih semangat, masih sehat Bang Yordan. Sehingga saya layak untuk saya kasih pantun. Jika melancong ke Surabaya, jangan lupa ke Pasar Turi. Cakep. Jika hujan sudah mereda, tanda Bang Yordan siap beraksi. Asik. Eh, jadi apa era-era apa ini memang budaya-budaya yang harus dilestarikan ya Bang. Iya, Parian, iya. pantun gitu kalau di Surabaya parian gitu ya. Iya, betul, iya. Saya biasanya juga punya, tapi untuk penutup. Kalau pengawal, saya belum nyiapkan. Oke, siapa? Gak apa-apa Bang. Aman. Yang penting kita pada kesempatan kali ini bisa ngobrol soal bonus demografi. Iya, Nah, di Jawa Timur bonus demografi ini konon katanya ini bonus demografi ini memang sedang berlangsung. Sedang berlangsung dan terus berlangsung diperkirakan sampai tahun 2040 atau 45 gitu Bang ya. 45 ya. Nah, sehingga bonus demografi yang terus berlangsung itu ditandai dengan adanya banyaknya usia produktif ya Betul. di sebuah kawasan dan di Indonesia itu berlangsung sejak 2012 hingga 2045 ini. Nah, apakah kita sudah siap? Bagaimana ya kesiapan terutama Jawa Timur sendiri gitu Bang ya. Nah, ini saya langsung tanyakan ke Bang Yordan ini Bang. Gimana nih Bang pembukaan kita untuk bicara bonus demografi ini Bang? Pertanyaan yang berat ini. Siap nggak Jawa Timur menyongsong bonus demografi? Ya. Nah, justru dalam kerangka itu, maka saya ini resah. Oh gitu. Ya, saya ini resah. Ya, kita harus optimis, tapi kan boleh kan kita ini juga cemas ya. Realistis ya. Ya, realistis ya. Ya, kita mencapai Indonesia Emas 2045. Tapi kalau kita nggak menyiapkan diri sebaik mungkin, itu bukan bonus demografi, bencana demografi. Bukan Indonesia Emas, Indonesia cemas. Ya. Sehingga ini waktu yang ada, ini harus dipersiapkan sebaik mungkin supaya betul-betul kita bisa mencapai Indonesia Emas 2045. Oke Bang. Karena Apa yang membuat Abang itu optimis? Apa yang membuat Abang cukup realistis gitu? ya, jadi kalau hitungan saya ya, nanti kira-kira tahun 2045 itu 70% atau 69,3% itu pada usia produktif. Kalau dihitung jumlahnya itu sekitar 221 juta. Ya, penduduk Indonesia pada usia produktif. Nah, terus terang, saya melihat kondisi sekarang, ini ini berawal dari saya sering ketemu masyarakat ya. Ya kalau ketemu kan selalu tanya, ada masukan, ada harapan, ada permintaan ya. Nah, dari situ kemudian muncul keprihatinan, kita merasa anak-anak kita ini belum menyiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Sebaliknya, kita sebagai bagian dari pemerintahan daerah belum menyiapkan mereka dengan sebaik-baiknya pula. Ya, nah apalagi kemudian terus terang kemarin sistem pendidikan kita dengan model zonasi dan nilai rapot itu sungguh menurut saya itu sangat mencemaskan. Karena dengan zonasi orang jadi tidak perlu berkompetisi, tidak perlu memiliki nilai tinggi. Nah, tetapi asal rumahnya dekat sama sekolah, maka dia sudah bisa masuk sekolah yang dia harapkan. Nah, pakai nilai rapot pun kita melihat ini bukan statement saya, bahkan menteri pun juga statement bahwa banyak guru yang bahasanya itu sodako nilai ya, obral nilai. Kalau bahasa dulu namanya yang ngatrol nilai. Ya mungkin harapannya bagus supaya anak-anak didiknya masuk sekolah yang diharapkan. Tetapi secara jangka panjang dalam kerangka menghadapi bonus demografi ini sangat mencemaskan. Karena menghasilkan anak-anak yang fighting spirit, kualitas semangat juangnya itu drop. Ya.
Kenapa? Ya ngapain susah-susah belajar, saya nggak belajar aja nilai saya bagus. Ya, akhirnya jiwa untuk melakukan yang terbaik itu menurun. Nah, terus bagaimana kita berharap kita bisa mencapai generasi emas kalau kemudian anak-anak kita yang masih bersekolah ini fighting spiritnya seperti itu. Bang, ini berarti kan kaitan juga dengan metode kurikulum. Artinya kurikulum zonasi adalah bentuk dari yang dianggap solusi dari kurikulum yang lebih kompetitif sebelumnya, dan itu terus seperti sebuah anomali gitu loh. Ya, Atau sebuah nggak ada ujungnya gitu Bang kalau di situ. jadi zonasi itu bagus jika diterapkan di negara maju. Ya, di Jepang misalnya zonasi. Kenapa? Karena fighting spiritnya semuanya sama. Ya, maka kemudian zonasi itu menjadi solusi untuk menyelesaikan masalah transportasi supaya orang tidak sekolah jauh-jauh dari rumah tinggalnya, sehingga waktunya nggak habis di jalan, jalannya nggak jadi macet. Nah itu sangat bagus sistem zonasi. Tapi Kita belum siap zonasi, sudah zonasi gitu ya. iya, jadi fighting spirit kita, ya semangat untuk belajar kita ini saya lihat masih kurang ya. Ya, sehingga kemudian ketika dibuat zonasi orang jadi terlena. Jadi itu terlena. Jadi ngapain ya Dan kita. kualitas antar sekolah juga disparitasnya cukup tinggi ya gitu, sehingga Ya itu masalah lain. oke. Masalah lain yang timbul ya. Ya, jadi ada sekolah-sekolah yang kemudian ketika anak-anaknya yang sudah terbiasa dengan standar pendidikan tinggi lalu memperlakukan zonasi asal dekat bisa diterima, lalu ada anak yang tidak bisa memenuhi standar itu dan akhirnya sampai kemudian tidak naik kelas ya. Itu saya mengalami sendiri curhatan seperti itu, bahkan kemudian melakukan hal-hal yang istilahnya kenakalan remaja gitu ya, bahkan mungkin tindakan yang sudah melewati batas begitu. Ya itu dampak yang lain ya. Nah, tapi yang saya soroti sebetulnya adalah bagaimana mempersiapkan anak-anak kita untuk menghadapi bonus demografi. Oke. Ya, ini yang menjadi kecemasan dan kekhawatiran saya. Oke. Kecemasan sudah terbentuk, lalu oke, sekarang Dewan menyiapkan apa ini untuk Indonesia Emas 2045 di Jawa Timur? Ya, pertama saya ini senang ketika sistem zonasi dan nilai rapot ini diganti dengan TKA, tes kemampuan akademik. Oke. Ya, ini kembali ke zaman masa lalu, kalau dulu kan pakai Danem. Oke. Ya, meskipun itu juga dapat kritik. Oh, belajar 3 tahun cuma ditentukan oleh ujian 3 hari. Ya. Iya, ya, kontroversinya itu waktu itu. Terus belajar 3 tahun, lulusannya cuma pas 3 hari. Kalau pas 3 hari itu sakit, ya gimana? Memang setiap sistem ada plus minusnya. Tapi di sistem yang kemarin ini memang saya melihat banyak minusnya. Ya. Nah, oleh karena itu dengan tes kemampuan akademik ini kan tidak lagi kayak Danem ya. Karena kalau tes kemampuan akademik ini tidak menentukan kelulusan, tapi menentukan nanti mau masuk sekolah mana. Itu yang dipakai sebagai acuan. Nah, ini menurut saya ini menumbuhkan kembali iklim akademik ya. Ya, iklim semangat belajar. Tapi ini satu sisi ya. Ya, masih ada sisi yang lain. Ya, misalnya bagaimana terutama kalau kewenangan provinsi ini kan di SMA SMK. Ya, nah saya memang dari dulu fokus di SMK. Oke. Kenapa? Ya kalau SMA ini kan dia setelah lulus kan melanjutkan ke perguruan tinggi. Ya, saya ini latar belakang juga dosen. Ya, jadi masih ada waktu sekian tahun lagi untuk mempersiapkan mereka masuk ke dalam dunia kerja. Tapi yang SMK ini begitu lulus maka dia akan langsung masuk ke dunia kerja. Ya, nah kita lihat yang masuk ke dunia kerja ini siap nggak mereka? Ya, beberapa waktu yang lalu saya cukup kaget juga, pernah angka pengangguran tertinggi justru lulusan
SMK. Nah, kok bisa demikian? Nah, kita lihat bagaimana proses masuk SMK-nya. Ada yang kemudian supaya asal bisa masuk negeri, ya, maka dia cari jurusan yang tidak sesuai dengan passionnya dia. Ya. Dalam prakteknya begitu ya? Oh iya, iya. Mayoritas ya? Ya. Jadi sistem pendidikan kita yang ini kan sekarang ada disparitas, perbedaan antara negeri dan swasta. Negeri nggak bayar, swasta bayar. Ya, dan bayarnya macam-macam, 200, 300, 400, 500 ribu per bulan. Sementara negeri gratis. Ya, maka mereka yang tidak punya biaya berusaha masuk negeri. Ya, negeri dilihat jurusan apa yang paling berpeluang. Maka dicari jurusan yang minatnya paling rendah. Ya, akhirnya meskipun passionnya nggak ke situ, supaya bisa masuk negeri, Masuk ya? masuk situ saja. Ya, nggak suka seni, masuk jurusan seni. Ya, bahkan ada yang nggak bisa dalang, masuk jurusan pedalangan. Yang penting negeri. Ya, bayangkan. Oh, itu banyak ya Bang ya? Terjadi. Terjadi ya? Karena tiap tahun kita ini kan mendampingi. Saya mendampingi ratusan orang yang mau masuk sekolah kan. Ya, ya pusing juga kita. Ya, kalau dulu ya belajar rajin. Sekarang ini enggak ya. Ya cari yang dekat. Sehingga akhirnya banyak juga kemudian dititipin ke rumah saudaranya, ke rumah orang yang dekat sama sekolah. Akhirnya terjadi berbagai hal yang sifatnya itu dalam tanda kutip ya Mengakali ya? Gitu. ngakali ya supaya bisa masuk. Nah, sementara tantangan kita ke depan ini berat ya. Orang ini kuliah, sekolah harus sesuai passionnya supaya dia semangat. Ya, dan kemudian harus ahli, skill. Ya, skillful. Harus punya kompetensi. Ya, harus punya kompetensi. Saya ini selalu kalau ketemu anak-anak SMK saya tanya, kalau ya apa cita-citamu? Ya, bingung. Sering banyak yang bingung. Ya, lah kok bingung? Ya, terus apa yang membuatmu semangat belajar? Ya, kalau dulu kan kita diajar, Bung Karno katakan gantungkanlah cita-citamu setinggi langit. Ya, supaya kalau mau jatuh di antara bintang-bintang, setinggi langit. Nah, itu yang memacu kita, membuat kita, menjadikan kita semangat. Nah, ini cita-cita nggak punya. Kemudian sekolah juga, saya dapat keluhan misalnya ini untuk menggambarkan ya, dari guru. Iya, anak sekarang ini, kalau yang SMK kan saya datang ke SMK, magang kalau tempatnya jauh sedikit mengeluh. Ya, jadi daya juang, daya tahan, daya kelenturan, daya kemampuan tahan bantingnya itu menurun. Padahal ke depannya bukan lebih mudah, lebih kompetitif ya. Nah, itu yang membuat saya cemas. Belum lagi ya, karena saya di Dapil Kota Surabaya, saya selalu ingatkan teman-teman yang di kota ini. Ya, anak-anak lulusan, anak-anak yang orang tuanya tinggal di Surabaya misalnya, itu seringkali terlena, ya, sehingga kalah bersaing dengan anak-anak yang dari luar kota. Ya, saya kadang tanya, kalau ada jadi pengusaha toko modern, ya, terus ada beberapa anak luar Surabaya sama anak Surabaya, kecenderungannya pilih anak yang mana? Luar Surabaya, Pak. Kenapa? Lebih ulet dia. Mau gaji rendah, ya. Mau apa? Tidak banyak protes ya. Nah, ya memang tidak semuanya itu baik ya. Tetapi kalau orang dari luar, ya, ketika di Surabaya sebagai perantau, maka dia harus bertahan hidup. Apapun akan dijalani, ya kan? Kenapa? Kalau nggak dapat uang, dia terus mau beli beras pakai apa? Mau bayar kos pakai apa? Tapi kalau orang Surabaya sendiri kadang-kadang terlena, ya, dan dapat pekerjaan, oh nggak apa-apa, tiap hari bisa makan menurut orang tua. Nggak perlu bayar kos karena tinggalnya sama orang tua. Nah ini harus disadari, hati-hati. Ya tentu tidak semua anak Surabaya,
Ya, tapi kan ada kecenderungan seperti itu. Iya. Ada sisi yang membuat kita terlena, ya. Nah, itu juga hal lain yang kemudian harus kita sadari, ya. Jangan sampai kemudian anak kita sudah lulus, terus berapa tahun tidak dapat pekerjaan, baru kita terkaget-kaget. Loh kok bisa ya anak saya tidak dapat kerjaan? Ya. Ada sistem pendidikannya Nah, sistem dari pendidikan keluarga. kita belum, Ya. memang belum sebaik yang semestinya. Ya, saya pernah di luar negeri, waktu ada pelatihan, lalu saya tanya-tanya, saya ketemu dengan teman yang tinggal di sana, ya. Itu sistem model SMK-nya beda dengan yang ada di Indonesia, ya. Kenapa? Mereka harus diterima dulu di tempat magang, baru boleh ikut pendidikan SMK. Ya, kalau kita kan enggak. Ikut SMK dulu, baru kemudian bingung cari tempat magang. Karena sudah mepet, akhirnya seadanya. Ya, bahkan seringkali saya lihat guyonan-guyonan di TikTok itu, setelah magang dapat ilmu apa? Ternyata ilmunya Pak, lebih pintar bikin kopi. Nah, ternyata kerjaannya banyak, malah bikinin Bikin kopi. minuman buat teman-temannya. Nah, ini kan apa ya? Menusuk gitu kan, iya. Menusuk sekali. Bang, lantas apa ya upaya yang bisa dilakukan pihak legislasi ya untuk Ya. mengangkat ini ya? Ya kami mensupport SMK-SMK, ya. Kami mendorong SMK-SMK supaya memikirkan cara untuk menyiapkan anak-anak sekolahnya supaya bisa lebih sukses. Ya. Sekarang misalnya ya, saya tanya, kita beli buah apel ya. Terus setelah kita makan ternyata busuk. Marah nggak kita? Ya, marah. Marah sama yang jual. Ya, Betul ya. Kita beli skincare supaya wajah kita glowing. Setelah dipakai ternyata wajah kita jadi kusam. Marah nggak? ya, Marah. Sudah ngeluarin duit. Ya. Sekarang nyekolahkan anaknya di SMK. Setelah 3 tahun lulus susah dapat kerja. Marah nggak? ya marah mungkin ya. Mestinya marah. Tapi kan mana ada yang marah? Ya. Mestinya begitu dong. Marah kepada anaknya ya maksudnya? Ya ke sekolahnya. Oh, kepada sekolahnya. Pada sekolahnya dong. Nah kan saya sudah bayar ke sekolah. Ya. Dan SMK tujuannya memang untuk ke Kerja. Iya. Sudah keterampilan 3 untuk tahun kerja dididik, susah dapat kerja. Mestinya kita marah ke SMK-nya. Iya. Ya. Ya apa nyiapannya? Kok kemudian lulusannya susah dapat kerja? Iya. Nah. Dulu mudah sekali loh dulu Bang Yordan, SMK itu cepet tatap muka gitu langsung ke. Sekarang memang mungkin karena lebih banyak ya. Ya zaman kan ini kita bonus demografi itu berarti kan usia produktif makin banyak. Iya. Artinya persaingan makin Ketat. ya. Ya memang di satu sisi pemerintah punya tugas membuka lapangan kerja. Ya. Tapi kan tetap saja ketika ada lapangan pekerjaan kita harus bersaing untuk mendapatkan pekerjaan itu, bersaing supaya sama teman-teman kita yang lain. Oke. Nah, maka mestinya lulus SMK itu harus punya kompetensi. Ya bahasa sekarang punya sertifikasi. Ya. Tapi apakah itu juga menjamin Bang untuk mereka dapat kerja yang lebih? Ya tidak menjamin. Ya. Apalagi kalau nggak punya kompetensi. Ya kan? Iya. Ya. Iya. Dulu saya lagi berpikir ya, kenapa ada negara yang bisa cepat mencapai kemajuan? Kenapa ada negara yang rasanya majunya itu rodok-rodok lambat? Ya. Maka saya coba belajar apa yang dilakukan oleh Singapura. Merdekanya itu lebih lambat apa ya, 20 tahunan lah dibanding Indonesia. Tapi kenapa sekarang semua mengakui mereka lebih maju dari Indonesia? Ya. Nah, saya lihat salah satunya di pendidikan itu mereka mewajibkan bahasa Inggris.
Oke. Ya, nah di kita bahasa Inggris kita lemah, ya sehingga anak ini untuk maju ke level internasional itu juga minder, tidak percaya diri. Ya, bersaing dengan Filipina kita Susah. susah, ya karena mereka bahasa Inggrisnya lebih bagus. Ya, ya. Ya, bersaing dengan India juga, Apalagi iya bahasa Inggrisnya. udah Iya. second language di sana. Nah, maka saya menyambut baik ketika kemudian ada kurikulum yang tentang bahasa Inggris itu sejak SD itu ya. Ya, meskipun sudah kita terlambat puluhan tahun karena Malaysia, Singapura tahun 65 sudah tahun setelah merdeka sudah melakukan hal itu. Tapi kan lebih baik terlambat daripada tidak. Bang, angka pengangguran terbuka kita di Jatim bagaimana Anda Ya, melihatnya? memang membaik, tetapi kita jangan terlena. Kita harus tahu bagaimana TPT tingkat pengangguran terbuka itu diukur. Ya, jadi misalnya orang ibu rumah tangga di usia produktif ditanya, ya mau bekerja atau tidak? Kita jawabannya tidak, dia dianggap tidak menganggur. Ya, tapi kalau sudah mencari pekerjaan dan belum dapat, dia menganggur. Ya, jadi angka pengangguran itu dihitung yang memang betul-betul mencari Kerja. kerja. Oke. Jadi jangan, Jadi secara data saja sudah ada. harus hati-hati, ada- harus hati-hati. Ya. Ya, kemudian yang bekerja cuma sekian jam saja ya tidak full employment ya, itu sudah dianggap bekerja. Oke. Ya, padahal sebetulnya pekerjaannya Hanya freelancer gitu. ya, tapi sudah ada pekerjaan lah meskipun belum mampu memenuhi kebutuhan Itu. hidup ya, itu sudah dianggap bekerja. Nah, jadi kalau saya sih jangan, ya itu penting juga tingkat pengangguran terbuka sebagai tolak ukur itu penting, itu juga masuk dalam RPJMD. Tapi jangan terfokus di situ ya. Tapi kalau saya lebih bagaimana menyiapkan anak-anak muda kita itu semuanya nanti bisa bekerja dengan penghasilan yang membuat dia bisa sejahtera. Oke. Ya, nah SMK tadi kan pilihan pertama bekerja, ya, maka mestinya dia punya kompetensi yang mungkin bisa dibuktikan dengan adanya sertifikasi. Ya, sertifikasi sekarang ada yang sudah ada yang harus lewat BLK, Balai Latihan Kerja. Ya, itu mestinya harus jadi standar, Jadi setiap lulusan SMK ya jurusannya apa, dia harus punya sertifikasi apa. Ya, jadi jelas dia punya sertifikasi tertentu ya, misalnya keterampilan untuk perbaiki sepeda motor, itu standarnya bagaimana, maka dia harus punya kemampuan itu. Ya, mengelas misalnya, atau kemudian memperbaiki listrik, tukang bangunan ya. Saya mungkin tukang bangunan di kita kan tidak ada standar sertifikasi ya. Tapi kalau di luar negara maju ada. Sudah ada ya gitu. Ada, dan itu harusnya punya. Ya. Nah, itu kalau bekerja. Pilihan kalau tidak bekerja adalah Swasta. wirausaha. Ya, ini jadi problem juga. Orang tidak pernah disiapkan untuk wirausaha. Ya, bayangkan ada kemudian sebagian orang di Indonesia ini yang sejak kecil sudah disiapkan orang tuanya untuk wirausaha. Loh gimana? Sejak kecil disuruh jaga toko, ya diajak jaga toko misalnya, ya nanti besar dikit melayani pengunjung, lebih besar dikit diajak untuk cari kreditan di bank, cari kulaan, ketemu supplier. Sejak kecil jiwa wirausahanya sudah disiapkan, ya otot wirausahanya itu sudah dibentuk. Nah sementara yang lain baru belajar wirausaha ketika lulus SMK, ya jelas gak siap, kalah saingan, belum punya jaringan, ya. Nah ini harus dipersiapkan. Ya. Memang ada pelajaran wirausaha di SMK itu berupa proyek dikerjain rame-rame, ya. Nah, padahal misalnya ya orang punya keahlian sepeda motor, skillful, ya. Apakah dia bisa wirausaha? Belum tentu. Belum tentu. Iya, dia harus punya kemampuan mengelola karyawan. Ya. Dia harus kemampuan akuntansi, Keuangan. mengelola keuangan. Iya, minimal keuangan.
minimal MSDM, ya sumber daya manusia, minimal pemasaran, ya jual produknya dia. Nah ini kan harus disiapkan. Bang Yordan, melihat generasi di bonus demografi itu kan tentu kita harus punya generasi yang mantap ya di situ. Nah, itu ada kerjasama lintas sektor mungkin yang bisa dikolaborasikan gitu. Mestinya demikian. Jadi misalnya, ya saya ini dapat keluhan dari teman-teman SMK misalnya, swasta ya, sebuah swasta cari tempat magang misalnya. Nah pemerintah sekarang kan sudah menyediakan tempat magang tapi terbatas untuk lulusan sarjana ya. Nah ini mestinya Dinas Tenaga Kerja, ya mestinya Dinas Tenaga Kerja mewajibkan perusahaan untuk membuka magang bagi teman-teman SMK, ya. Sehingga ada kesempatan untuk mereka belajar real di lapangan kerja, belajar menghadapi masalah nyata. Ya. Jadi magang itu sebetulnya sudah bekerja, tetapi mungkin tidak dibayar atau dibayar sesuai di bawah standar. Ya. Nah ini misalnya Dinas Pendidikan harus kerjasama Disnaker. Disnaker kerjasama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk menyiapkan anak-anak ini. Ya. Nah, provinsi ini memang agak unik ya, karena kita dulu ingin teman-teman yang berwirausaha start melalui usaha mikro itu disupport oleh provinsi. Tapi kewenangan pemerintah provinsi ini adalah bukan pada usaha mikro, tapi usaha kecil. Ya, usaha kecil itu berarti modal di luar bangunan dan tanah itu antara 50 juta sampai 500 juta. Ya, bayangkan anak lulusan SMK mau memulai usaha minimal harus 50 juta. Nah, kan hampir kecil ya, hanya kelas menengah atas yang bisa kayak begitu. Bisa melakukan itu ya. Iya, belum lagi usaha kecil kita itu berarti omsetnya setahun minimal 300 juta sampai 2,5 miliar. Artinya ya hampir sebulan 25 juta, artinya hampir satu hari 1 juta. Nah, anak SMK langsung harus ke usaha kecil. Ini kan berat. Sementara umumnya ya mestinya usaha mikro, tapi usaha mikro ini kewenangannya pemerintah kabupaten kota. Ya, maka harus ada sinergi lintas, tidak cuma lintas sektor, tapi lintas tingkatan. Ya, bagaimana kemudian dilingkan dengan kabupaten kota supaya lulusan SMK ini yang mau wirausaha bisa dapat support untuk memulai usaha mikro dari pemerintah kabupaten kota. Ada mungkin produk-produk khusus yang dirancang gitu Bang untuk menyambut atau paling tidak memperkuat ya, mempersiapkan lah. Dulu Dispora ya, karena ini saya ngalami sendiri punya program kewirausahaan ya, punya program. Maka saya umumkan ke teman-teman pemuda, bingung mereka, bingung. Karena mau usaha apa? Iya. Iya, saya bilang, lu ini ada duit ya, buat proposal. Bingung. Kenapa? Nggak pernah menyiapkan dirinya. Iya. Jadi kalau orang bilang problem utama kewirausahaan adalah modal, menurut saya kok enggak. Mindset. Iya. Kenapa? Begitu kita siapin modal, bingung. Karena tidak pernah menyiapkan dirinya. Ya. Nah, mereka-mereka yang bisa menyiapkan diri, itu biasanya orang tuanya sudah sukses usaha. Sehingga mereka bisa melihat role model dari orang tuanya. Ya, dia sudah dilatih dari kecil, misalnya orang tuanya buka bengkel mobil, ya waktu-waktu senggang dia suruh jaga kasir, sudah biasa ngatur uang, disuruh nangani pemasaran, disuruh ikut bantu-bantu. Nah itu kan sudah disiapin mentalnya. Ya. Nah di kita kan enggak. Nah maka mindset ini harus dirubah. Kalau memang mau berwirausaha, malah mestinya wirausaha itu dimulai dari SD. Ya, wirausaha itu butuh pikiran kreatif, ya, membaca peluang. Nah kita ini di SD kadang-kadang kalau banyak tanya diprotes. Iya toh sama gurunya. Oh jangan banyak tanya, udah ngerjain LKS saja.
Ya, akhirnya otot kreatifnya ini mengecil dan lama-lama mati. Padahal untuk wirausaha butuh seperti itu. Butuh mental tangguh. Ya, PR ya harus sulit yang banyak ya. Nanti kalau sulit banyak diprotes sama orang tuanya. PR jangan sulit-sulit, orang tua nggak bisa. Ya, nanti juga menambah pekerjaan bagi gurunya. Nah ini akhirnya jiwa mindset kewirausahaan ini tidak bisa berkembang dari kecil. Nah, padahal itu penting ya. Dan iya. Ini Bang, kalau kita melihat dari perspektif yang lain, bahwa artinya itu kita akan semakin dapat iklim persaingan yang sangat ketat besok itu. Apalagi di tengah kondisi ekonomi yang semakin terus menurun gitu. Nah, artinya ini kan sebenarnya sebagai sebuah ancaman ya, daripada peluang dia agak sedikit lebih menakutkan begitu untuk masa depan kita. Apabila kita tidak benar-benar bersiap untuk itu. Artinya apakah Abang sendiri melihat kalau provinsi itu kan refleksi dari pusat gitu kan. Kalau pusat itu mungkin bergeraknya agak ini, kita juga akan ini Bang. Itu apakah iklim itu Abang merasa itu tercipta nggak ya? Sekarang bicara kurikulum ya. Kurikulum masih sama. Pakai kurikulum Merdeka atau K13. Cuman bedanya sekarang ada pendekatan metode pembelajaran yaitu deep learning. Ya, deep learning itu tidak sekadar orang bisa dan tahu, tapi dia juga bisa merefleksikan ya dan menggunakan itu untuk kehidupannya ya. Jadi mata pelajaran itu tidak didorong pada menyelesaikan sekian bab ya, tetapi bagaimana kemudian ini pelajarannya untuk apa gitu loh ya. Terus dalam kehidupanmu ini dipakai untuk apa gitu loh. Ya apa kegunaannya. Nah, sekarang kan enggak. Seringkali pembelajaran pembelajaran itu ya sekedar menyelesaikan, ya kalau mungkin istilah dulu menggugurkan tanggung jawab. Ya, terus orientasinya nilai ujiannya bagus. Ya, padahal yang paling penting adalah ujian kehidupan. Ya setelah kamu nanti lulus itu ya, kamu bisa apa enggak? Bisa apa gitu ya? Iya, iya. Karakter building ya. Karakter building, kemampuan orang untuk survive, untuk mau belajar, untuk tidak mudah menyerah, untuk kreatif, tahan banting, itu yang harus ditanamkan pada generasi muda kita. Ya. Supaya nanti bonus demografi ini betul-betul jadi bonus, bukan jadi bencana. Ya bayangkan 221 juta itu kalau menganggur bisa kolaps ya 70%. 70%, 69,3% tepatnya, penduduk kita pada tahun 2045 itu ada pada usia produktif. Ya, nah kalau kemudian 221 juta ini nggak dapat pekerjaan, bisa jadi kerusuhan, atau ya negara kita akan kolaps ya. Dan mudah-mudahan itu tidak terjadi, Bang. Ya kalau kita mengantisipasi dengan baik pasti bisa. Dan saya lihat sebetulnya sudah bagus. Misalnya yaitu tadi TKA, tes kemampuan akademik, menggantikan model zonasi dan nilai raport. Kemudian ada pendekatan deep learning, ya. Kemudian ada pendekatan bahasa Inggris sejak dini, ya. Kemudian ada model-model magang yang diinisiasi oleh pemerintah pusat, ya, yang untuk lulusan. Nah itu mestinya, tapi ini kan magang itu maksudnya setelah selesai sekolah ya. Nah sekarang tinggal magang SMK. Ini juga perlu difasilitasi, disiapkan, di-matchkan ya, supaya lulus SMK itu kalau nggak kerja, kalau mau kerja berarti harus punya sertifikasi, ya, atau wirausaha. Wirausaha berarti ya ini harus mulai disiapkan sejak kecil. Ya, saya ini khawatir terus terang. Ya, sekolah-sekolah yang bagus, sekolah-sekolah SPK, sekolah
dengan kerjasama sekolah internasional itu menyiapkan murid-muridnya dengan sangat bagus. Sejak SD sudah fasih bahasa Inggris, bahkan biasanya lebih dari satu bahasa asing. Ada mata pelajaran namanya global perspektif, ya, diajarkan untuk tidak melihat Indonesia saja, tapi juga dunia, ya. Kemudian pengembangan potensinya juga semuanya dibuka kemungkinannya, ya. Nah, ini dimiliki oleh sekolah-sekolah internasional, sekolah bagus yang biayanya besar. Ya. Dan yang bisa membayar ini tentu kelas menengah atas. Ya. Nah, kalau ini dibiarkan, sekolah yang bagus menghasilkan lulusan yang bagus. Tapi itu hanya bisa diakses oleh orang-orang kaya yang punya duit banyak. Nah, nanti kan lama kesenjangan makin besar. Yang sekolahnya biasa-biasa makin bagus tapi naiknya sedikit. Ya, yang sekolah-sekolah internasional naiknya banyak, tinggi. Nah, ini kesenjangannya kan makin besar. Nah, maka kemudian sekolah negeri, sekolah yang umum ini harus dipacu untuk meningkatkan kualitas lulusannya. Indikatornya gampang. SMK. 3 bulan setelah lulus, kalau tidak dapat kerjaan, sekolahnya berarti bermasalah. Nah, 3 bulan setelah lulus, atau jangan 3 bulan, 6 bulan lah. Jadi siap diperdakan itu kira-kira, Bang. Ini. Ya. Tapi nanti itu ide yang menarik itu. Ya, ini masukan dari masyarakat, masukan dari teman-teman media yang nanti akan saya sampaikan. Ini diperdakan aja. Oke, mudah-mudahan. Oke, Bang, ini waktu kita sudah mepet. Mudah-mudahan perbincangan yang ini tadi benar-benar menyentuh hati para pendengar Sobat Lentera dimanapun Anda berada. Dan mudah-mudahan ini menjadi refleksi kita bersama terhadap iklim yang harusnya kita unggul di 2045. Ya. Saya Silvano Firi dan Bang Yudhan, terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Mudah-mudahan sukses. Yes. Semangat terus menginspirasi kita semua. Yes. Sampai jumpa. Yuk.